Jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya pun bisa dijalankan dari solusi tersebut. Dan tak lupa kami juga memberikan apresiasi kembali kepada para pemirsa yang setia menyimak, memberikan dukungan, saran, kritik yang membangun kepada channel Padepokan Gaul. Terima kasih banyak. Semoga saja itu bisa kembali kepada diri Anda pribadi masing-masing yang menjadi sebuah power positif tentunya. Dan alhamdulillah di cuplikan video awal tadi pemirsa ada sebuah rekaman bahwasanya ada sebuah fenomena, yaitu dimana banyak sekali hewan-hewan atau binatang yang melakukan kegiatan perputaran, melingkar, seolah-olah itu bertawaf kalau di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang memiliki keyakinan sebagai seorang muslim begitu. Dan banyak sudah dilakukan penelitian daripada para peneliti bahwasanya ada sesuatu hal yang menarik dari energi para hewan tersebut, hingga hewan-hewan pun bisa melakukan kegiatan seperti itu. Namun dari kami tim channel Padepokan Gaul berusaha untuk membedah dari sudut pandang yang tidak diketahui dari golongan manusianya, yang tidak bisa dijangkau dari akal pikiran manusia maupun keilmuan manusia, yaitu dari sudut pandang gaibnya. Dan semoga saja terjawab sesuatu halnya dan bisa diambil sisi positifnya, dan jikalau nanti banyak negatifnya pun perlu ditinggalkan begitu. Dan semoga saja dari peristiwa ini pun kita sebagai manusia bisa mengambil hikmahnya dan semakin yakin atas segala sesuatunya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pun saya ditemani mediator teman saya, jombloan lagi. Lagi-lagi banyak jombloan Peggy, yang alhamdulillah dulu pun tidak seganteng sekarang. Ada lagunya berarti, aku yang dulu bukanlah yang sekarang, kan begitu. Dulu agak kucel, sekarang melungsungi jadi ganteng, yang bernama Mas Lukman. Gimana kabarnya Mas Lukman? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ganteng ya. Sekarang ini alhamdulillah. Oke. Semoga nanti cepat dapat jodohnya menyusul dari seorang rekan kita yang tidak perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini begitu ya. Oke. Ada rahasianya itu menggunakan apa? Kalau saya sebagai seorang pribadi manusia itu paling kalau saat mandi kan menggunakan sabun. Anda sendiri itu menggunakan hal apa? Kok bisa secerah sekarang ini? Pengalaman pribadi. Rajin-rajin ruqyah Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, sering mandi tobat. Terus menggunakan sabun. Kadang ya. Sabun ini. Oh, terus sama sabun yang padat itu. Tapi lebih seringnya ruqyah. Oh gitu. Sabun yang ini yang Anda maksud? Ya. Oh, tertarik ini. Oh, wangi juga. Oke. Langsung bisa dicoba. Enteng di wajah itu. Oh, enteng. Ya. Seperti kalian dulu pernah memikul sebuah beban berat di wajah itu. Ya. Oke. Beban derita kayaknya itu. Beban derita. Oke. Mohon maaf pemirsa, ada sebuah guyonan, dan itu pengalaman nyata dari kami semua, dan semoga saja pemirsa yang nanti pun bisa dipraktekkan masing-masing, dan semoga saja membawa dampak positif. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini pun kami mempersingkat durasinya, dan semoga saja bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Itu saja, mohon doanya semuanya, amin. Share Mas. Oke, dan nyerang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau keluar masuknya gaib tidak berdampak buruk apapun di dalam jasad mediator ini. Gaib yang masuk menyesuaikan dengan jasad mediator ini, bahasa tingkah lakunya menyesuaikan total dan tidak berdampak buruk apapun.
dan benar-benar asli yang menguasai dari gaib yang masuk dalam jasad mediatornya, bukan pendompleng, bukan yang mengaku-ngaku, semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad penyusup. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin. Salah satu gaib terkuat yang tahu tentang peristiwa banyak hewan-hewan sekarang berputar, berkeliling seperti halnya sedang melakukan ibadah tawaf. Salah satu gaib yang terkuat, yang asli, yang mengetahui. Tarik tangan saya. Masuk. Semakin kuat kuasai total jasad mediatornya. Oh Allah. Otomatis dibentengi dipagari. Sallallahu alaihi Muhammad. Golongan apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jin? Ya. Kamu tahu resikonya? Ya, saya tahu. Sesuaikan ukurannya dengan jasad mediatornya otomatis. Oh Allah. Sallallahu. Dampak buruk apapun sekarang. Oh Allah. Kamu jin? Iya. Oh, asli jin? Asli. Kamu saya proteksi dulu sebelum panjang lebar berbicara dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Senjata yang digunakan untuk memproteksi dari gaib ini dihadirkan, ketarik tangan saya. Oh Allah. Kamu tahu yang saya pegang ini, jika kamu berbohong, berkhianat, Saya tahu. murtad, otomatis yang akan terpotong-potong. Oh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi garansi sampai nanti. Oh Allah. Siap. Mohon maaf saya mengganggu waktunya dari Mbak Jin, dan salam Anda yang Anda sampaikan pun akan kembali jika kamu penyusup atau ya bukan yang asli. Bisa lebih keras lagi suaranya. Bisa. Kita suara jasad mediatornya apakah terganggu dari golongan gaib? Ya, ada sedikit gangguan. Yang mengganggu di pita suara jasad mediator ini seluruhnya otomatis tertarik semuanya ke tangan kiri saya. Lempar. Alhamdulillah. Terkunci. Bisa kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah agak lega ini jasadnya. Alhamdulillah. Oke. Kamu golongan jin dari mana asalmu, Mbah Jin? Tolong diceritakan kok bisa sampai hadir ke sini. Saya salah satu dari golongan jin yang bertempat tinggal di daerah tempat situ. Yang kamu tarik. Oh. Saya yang diizinkan dari golongan cahaya untuk masuk ke jasad. Saya yang diizinkan. Oh, Anda yang diizinkan. Oke. Cerita. Jadi itu ternyata Anda yang diizinkan, yang punya hak untuk hadir ke sini dan bercerita tadi. Oke. Bisa lebih keras lagi suaranya. Jasad mediatornya total itu kuasa ya. Otomatis dibentengi dipagari, gak ada gaib lain yang menyusup, yang mendompleng. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Dibantu. Sallallahu alaihi Muhammad. Total semakin kuat jasad mediator ini yang digunakan untuk proses. Saya bertempat tinggal Di mana? di daerah seperti pesisir atau rawa. Oh, tempat hewan-hewan seperti melakukan tawaf, termasuk salah satunya hewan kambing. Oh, itu yang ada dalam seperti pesisir rawa di tempat sana. Itu tempat tinggalmu Ya. Dan mohon saya perjelas lagi bahwasanya itu ada bukan di Nusantara ini tempatnya, bukan, atau masih wilayah Nusantara? Bukan.
Bukan. Oh, apakah negeri yang saya bayangkan ini? Ya. Benar. Oke. Ya. Anda yang tahu, Anda yang diizinkan hadir ke sini, kan pasti bisa bercerita nantinya kan begitu. Saya ingin mengetahui apa Anda punya nama, sebutan untuk saya menyebutnya lebih akrab dan lebih sopan, lebih nyaman. Tolong disampaikan. Nama saya Al Faruq. Al Faruq. Ya. Subhanallah, Al Faruq itu nama yang sangat bagus. Kalau dunia manusia itu Al Faruq memiliki sebuah arti pembeda. Berarti kamu ini sebagai pembeda gitu di dunia gaib atau memiliki hal lain dari nama Al Faruq itu? Tidak perlu disebutkan. Oh Pada gitu. dasarnya nama itu sama saja. Yang terpenting rohani jasadnya, perilaku perlakuannya selagi di dunia, apa yang dikerjakan. Oh gitu. Itu yang lebih utama. Itu yang harus disikapi dari manusianya tentang sebuah nama tadi. Ya. Oke, saya mohon izin Mbak Al Faruq untuk menghadirkan suguhan bagi panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan minuman yang diizinkan untuk Mbah Al Faruq ini dihadirkan. Silakan. Terima kasih. Sambil nanti kita jagung ngobrol. Kuasai jasad mediatornya total, digunakan keilmuannya yang diizinkan, dibantu. Suaranya diperkeras lagi. Ini adalah salah satu buah kurma. Buah kurma? Iya. Kurma gaib maksud kamu? Iya. Oh. Dan Iya. susu. Oh, dan susu. Iya. Bukan kopi tadi? Bukan. Oke. Lebih keras lagi boleh, Mbah Faruq? Boleh. Total itu lebih keras lagi. Oh Allah. Anda dari sana dan hadir ke sini. Ya. Itu Anda berusia berapa ratus atau berapa ribu tahun, Mbah Al Faruq? Dari golongan manusia, saya berusia 3.000 sampai hingga 4.000 tahun. Sekitar 3.000-an sampai 4.000 tahun. Ya. Kurang lebihnya itu. Ya. Kalau dihitungan dunia manusianya. Seperti itu, kurang lebihnya. 3.000 4.000 tahun. Kalau saya perjelas lagi berarti sekitar 4.000 tahunan begitu. Ya. Oke. Terus saya ingin menanyakan, Anda yang di sini hadir ke sini tentang peristiwa fenomena hewan-hewan sedang bertawaf. Sebenarnya dari sudut pandang gaibnya, tolong nanti disampaikan secara jelas, rinci dan padat, yang diizinkan disampaikan, yang tidak begitu. Dari sudut pandang gaibnya, mengapa banyak sekali hewan-hewan melakukan kegiatan berputar atau tawaf seperti itu? Tolong disampaikan. Karena mungkin kalau dunia manusia kan sudah melakukan riset atau penelitian bagi manusia. Namun saya menanyakan dari sudut pandang gaibnya itu ada hal apa yang mengakibatkan hewan-hewan tersebut melakukan kegiatan seperti itu? Silahkan dijawab. Monggo. Saya izin membicarakan informasi yang setahu saya, yang sedikit mengetahui informasi itu. Fenomena itu dari hewan-hewan yang memutar mengelilingi secara bersamaan. Itu salah satunya mengisyaratkan hewan-hewan itu sudah mulai pada bingung mencari arah tujuan dan merindukan sosok yang akan datang. Salah satu sosok yang akan datang atau pemimpin dari segalanya, termasuk manusia, hewan dan makhluk lainnya, baik dari golongan gaib maupun nyata. Seperti itu. Dan
dari golongan makhluk semuanya itu sudah merindukan, sehingga hewan-hewan itu sudah ada kebingungan dari fenomena seperti itu. Oh gitu. Bumi pun sudah mulai gonjang-ganjing. Jika bumi bisa bicara, bumi itu sudah mengeluh. Jika bumi diizinkan bicara, bumi itu sudah mengeluh. Ya. Oh, sampai begitu ternyata ya. Jika manusia tahu pula begitu. Ya. Oke, monggo dilanjut, kalau ada kelanjutannya silakan. Atau sudah cukup? Itu pun tidak hewan saja, termasuk tumbuh-tumbuhan. Oh, banyak yang tidak bisa menyerap atau menampung air, sehingga banyak kejadian longsor, banjir, ataupun gempa yang lainnya. Itu. Oh gitu. Ya. Sambil dinikmati dulu boleh, ya, santai. Mbak Al-Faruq, saya izin memperjelasnya ya. Kalau saya salah disalahkan. Bahwasanya mengapa terjadi hewan-hewan berputar, berkeliling dari arah jarum jam hingga 360 derajat, itu kan dari hewan-hewan. Ya. Pada dasarnya dari hakikatnya tidak diketahui dari golongan manusia. Mereka itu sedang kebingungan. Itu yang pertama. Kan begitu yang Anda sampaikan. Ya, benar. Karena bumi ini sudah mulai tua begitu. Ya, benar. Jika bumi ini diizinkan mengeluh dan didengar dari manusia, mungkin sudah mengeluh kan begitu. Ya. Dan menyampaikan hal seperti itu. Dan dari situlah dari hewan-hewan tadi itu merindukan sosok pemimpin yang akan datang. Ya, benar. Pemimpin dari segala pemimpin yang Anda maksudkan tadi kan begitu. Ya, benar. Baik itu memimpin dari alam manusia, alam gaib maupun alam lain begitu. Nah terus yang saya tanyakan, kan itu berarti jelas benar begitu kan? Yang saya tanyakan kepada Anda, dari pemimpin yang dirindukan tadi itu sosoknya sebagai manusia atau sebagai gaib? Sosoknya sebagai manusia. Manusia. Akan tetapi punya kedudukan di alam gaib. Maupun alam lainnya, semuanya. Tidak satu dua saja. Termasuk hewan ataupun yang lainnya. Seperti kisah Nabi yang terdahulu, yang punya kedudukan seperti bisa berbicara dengan hewan atau yang lainnya. Salah satunya akan menurun. Jadi gitu. Ya. Oke, sambil dinikmati. Hewan-hewan pada dulu itu ada yang bisa mengajak bicara atau yang melindungi, yaitu Nabi Sulaiman. Sedangkan gitu. Sekarang sudah lama tidak ada yang seperti sosok beliaunya tadi. Ya, dan dia merindukan sosok yang akan datang. Gitu. Nggih, jelas. Oke, silakan dinikmati. Ya. Saya sambil memperjelasnya karena ini saya siarkan ke dunia manusia. Silakan. Bahwasanya dari apa yang Anda sampaikan, dari hewan-hewan tadi pun dahulu kala di mana ada para kekasih dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah menguasai dari alam gaib maupun yang diberikan anugerah bisa berbicara dengan makhluk selain daripada manusia. Yang disebut sosoknya itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam begitu. Dari situlah mereka sudah mulai rindu karena tiada manusia yang mengetahui dan bisa diajak berbicara dari mereka gitu. Ya. Dan dari situlah mereka sekarang ini memiliki rasa kerinduan yang besar terhadap sosok Nabi Sulaiman yang sudah tiada, dan rindu itu disampaikan kepada sosok yang akan datang. Ya. Oke.
Lah memangnya sosok yang akan datang apakah juga bisa memiliki kemampuan seperti layaknya dari sang kekasih dari Allah yang disebut Nabi Sulaiman tadi, bisa berbicara dengan hewan atau makhluk-makhluk lain selain dari manusia? Insya Allah, karena sosok pemimpin yang akan datang itu mewarisi warisan dari leluhur, termasuk raja-raja dan para nabi, para rasul. Oh, jadi begitu gitu ternyata Mbak Faruk. Sosok pemimpin manusianya yang dirindukan dari hewan-hewan tadi adalah seorang manusia yang dimana itu manusianya mewarisi segalanya dari para ambia, para nabi, atau para rasul, ataupun para raja-raja dan para kekasih Allah lainnya gitu. Iya. Oke. Sosok manusia itu pun diberi derajat, mempunyai derajat dari Allah. Tidak sembarangan manusia. Oh gitu. Oke. Dan manusianya itu memiliki derajat tinggi seperti yang Anda sampaikan. Nah, derajat itu apakah dia meminta kepada Allah atau dengan cara dia menjalankan perintah dari Allah atau dengan cara manusianya menyogok kepada Allah atau bagaimana? Tidak, sama sekali tidak meminta. Itu sudah dikehendaki Allah. Terus yang memberi kedudukan itu dari Allah sendiri. Dan sosok itu tidak pernah meminta atau yang lainnya. Sosok itu hanya menjalankan apa yang seharusnya dijalankan. Terus sosok itu tidak pernah memberikan berita-berita apapun dari kalangan manusia atau seperti yang lainnya, yang seperti ini itu. Tidak. Sosok itu hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan menjalankan apa yang dijalankan baginda Rasulullah. Oh gitu ya. Jadi beliau tadi yang kelak akan menjadi pemimpin di muka bumi ini ya. Beliaunya itu tidak meminta kedudukan kepada Allah, melainkan dari Allah sendiri yang memberikan kedudukan tersebut. Karena itu sebagai tanda bahwasanya beliau tadi sudah menjalankan, menaati apa yang Allah perintahkan dan mengharap ridhonya saja tadi. Iya. Dan mengikuti dari apa yang dahulu kala pernah dilakukan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu. Iya. Oke. Dan segala larangannya pun dijauhi. Hanya menjalankan perintahnya saja. Taat. Seakan-akan mengharap rindunya Allah saja. Tidak mengharap apapun. Oke, terima kasih sudah disampaikan. Monggo silakan dinikmati dulu. Bisa lanjut. Nah, saya juga izin minum kopi. Silakan. Lalu begini Mbak Faruk, saya juga ingin menanyakan sesuatunya yang jarang ataupun bahkan informasi ini mungkin sangat jarang diketahui dari dunia manusia. Dari sosok manusia tersebut memiliki kedudukan, derajat, itu mewarisi daripada baik itu keilmuan atau apapun dari para rasul, para anbiya dan juga para raja-raja terdahulu kan begitu. Iya. Nah, yang saya tanyakan, warisan tersebut itu diberikan dengan cara seperti apa prosesnya? Warisan itu diberikan dengan cara memang dari leluhur dulu itu mewariskan sendiri. Dan pewarisnya itu
bukan sembarang pewaris, memang sudah digariskan, dan yang memang saya harusnya mewarisi, dan itu sudah memang jatahnya. Sudah memang jatahnya. Lah prosesnya kok bisa mewarisi tadi dengan apa namanya, dengan cara di alam gaib atau di alam nyata, atau di alam bagaimana proses mendapatkan atau mewarisi daripada peninggalan para ambiya, para rasul, para raja-raja tadi? Dari waktu mulai dari zaman raja, yang diwariskan benda itu memang nyata, lalu digaibkan sampai sekarang, digaibkan. Dan jika nanti pewaris sudah muncul, akan nyata. Jadi mendapatkannya itu melalui dari alam gaib gitu. Prosesnya mendapatkan warisan atau peninggalan dari para rasul atau para raja atau para nabi tadi gitu. Baik dari segi peninggalan sebuah benda berharga ataupun benda pusaka atau hal-hal lain gitu kan. Oke, terima kasih Mbah Faruk, sambil dinikmati dulu. Terima kasih. Memang seperti ini sifat saya, tenang, sesuai di tempat sini, tenang. Lebih keras lagi ya apa-apa suaranya. Untuk ketenangannya boleh, itu kan ya sikap toh. Kalau suara itu kan ya karena kalau saya mendengarnya pelan-pelan lirih, nanti informasi yang didengar dari para pemirsa pun kan pelan-pelan, kan begitu. Oke, lebih keras lagi boleh. Volume suara, pita suaranya pun diperbesar suaranya itu dalam jasad media yang Anda masuki. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang bisa atau yang ditanyakan lagi, insya Allah saya akan menjawab. Ya, saya akan jika diizinkan. Saya akan menanyakan lagi begini. Dari hewan-hewan tersebut mengalami kebingungan, apakah akan ada pertanda besar bahwasanya bumi ini akan digoncang, atau ada sebuah peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di dunia manusia termasuk bencana atau hal-hal lain kah? Ya, seperti ini. Memang bumi sudah bergoncang-gancing, gunung-gunung pun sudah meletus, lautan sudah ke daratan. Itu memang sebuah peringatan atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia tidak sadar, itu akan lebih besar lagi bencana-bencana yang lainnya. Dan itu merupakan salah satu bentuk besaran Allah, dan itu pertanda, salah satu pertanda akan munculnya salah satu pemimpin, yaitu pemimpin di akhir zaman. Dan pemimpin itu mengayomi, sebenarnya mengayomi, mengurangi bencana-bencana itu. Oh gitu. Oke, terima kasih sudah disampaikan, sambil dinikmati. Saya izin memperjelas lagi ini. Silakan. Bahwasanya tadi dari peristiwa hewan-hewan berputar karena kebingungan dan merindukan sosok pemimpin di akhir zaman. Dari peristiwa ini pun ada sebuah pertanda besar bahwa bumi ini sudah mulai digoncang pelan-pelan demi proses kemunculan dari sang pemimpin tadi. Ya, benar. Karena kadang manusia kan mengaitkan bahwasanya tanda alam bergejolak itu kan melalui hewan-hewan yang tidak semestinya di kehidupannya. Ya, sudah. Mereka hewan-hewan sudah tidak mulai nyaman di bumi ini. Gitu.
Lah hewan-hewan itu sendiri kan kalau boleh saya tahu itu asli penduduk bumi atau penduduk mana dari sudut pandang gaibnya? Ada yang penduduk bumi, Hmm. ada yang penduduk dari kayangan. Oh, dari hewan-hewan tersebut. Ya, Oke. Terima kasih sudah disampaikan sampai seperti itu. sama-sama. Lalu dari peristiwa ini, apa yang seharusnya diambil dari seorang manusia sebagai pembelajarannya? Yang harus dilakukan manusianya itu seperti apa untuk menghadapi daripada kehidupan sekarang ini? Ya, harus mengambil situasi seperti itu. Harus melihat dan ingat bahwa itu kebesaran Allah dan sebuah peringatan, dan akan mengubah dari sikap perilaku, terutama untuk kaum muslim. Oh gitu. Ya, jika sudah lama beribadah, tidak akan mempengaruhi perilaku budi pekertinya. Itu perlu diperbaiki. Oke. Bahwasanya pun Anda menyampaikan bahwa itu juga berlaku bagi golongan kami sebagai manusia yang memiliki keyakinan muslim tadi ya. Ya. Jika manusia itu beribadah, layaknya itu bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkarnya gitu. Dan itu pun saya juga pernah mendengar dari dunia manusia ataupun dari golongan alim manusia pernah menyampaikan sebuah korelasi nyata yang bersumber dari sebuah kalamullah kan begitu. Karena siapa memperbaiki ibadah ini yang 5 waktu tersebut yang sesuai, maka manusianya akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti itu yang harus dibenahi dan diperbaiki dari manusia yang memiliki keyakinan seperti kami ini tadi. Oke, terima kasih. Lalu Anda sebagai golongan gaib menjadi muslim di dunia sekarang ini sedang terjadi pergejolakan banyak dan besar. Itu semuanya kami sebagai manusia meyakini bahwasanya itu bersumbernya dari Allah. Namun golongan gaib lain atau golongan-golongan apapun itu semua bekerja kan begitu. Dari peristiwa ini sendiri Anda sudah menyampaikan seperti itu tadi. Lalu bagaimana supaya manusia bisa terhindar dari peristiwa-peristiwa besar, baik itu bencana, gonjang-ganjing dunia atau hal-hal yang mengakibatkan ketidaknyamanan di dunia manusianya? Itu apa yang harus dilakukannya supaya manusia terhindar? Apakah dengan cara manusia itu menyogok pada sang pencipta alam, atau manusia itu harus melakukan ritual, atau dengan cara seperti apa? Harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena hakikatnya dari bencana-bencana itu hakikatnya dari Allah, dan yang bekerja lewat para malaikat dan yang lainnya. Memang bencana itu sengaja diturunkan. Sejatinya itu sebagai peringatan. Dan bila caranya tidak atau mau berlindung, ia kembali kepada Allah pencipta alam dan bencana seisinya ini. Gitu. Jadi solusinya itu supaya manusia bisa terhindar hanya kembali kepada Allah. Oke, hanya kembali kepada Allah. Terima kasih. Orang-orang yang dulunya bermaksiat lalu bertobat, itu yang mudah kembali dan mendapat hidayah. Dan orang-orang yang sudah merasa benar menyikapi seperti itu,
mungkin terlalu susah. Oh, jadi ada kriteria-kriteria manusianya yang dimana hidayah itu bisa tertembus dan tidak tadi. Ya. Oke, terima kasih sudah disampaikan sebegitunya. Satu hal sebelum kita berpisah, Mbah Faruk, pesan Anda pada kami manusia yang harus kami jalankan di kehidupan sekarang ini itu seperti apa? Mendekatkan diri kepada Allah, mengingat, bertobat, dan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, hanya taat, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niatan yang lainnya. Dan jauhi maksiat atau kedoliman yang lainnya. Dan terutama untuk yang di sini tetap istiqomah menjalankan amaliyah dari beliau yang sudah berjalan, sudah mendekatkan diri, yang dilakukan tobat, bukan hanya tobat, ada tata caranya. Oke, terima kasih banyak atas wejangannya dan pesan-pesannya. Terima kasih kami ucapkan. Ya sudah. Mungkin cuma itu yang saya bisa menginformasikan. Dan apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Begitupun sebaliknya dari kami golongan manusia. Jika ada kekurangan, ada kesalahan, itu semuanya kesalahan kami. Mbah Faruk, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih. Tolong nanti kembali meninggalkan jasad mediator ini, kembali ke tempat asal Anda. Semoga di sana pun tetap baik-baik saja sesuai daripada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat menjadi golongan gaib yang muslim, dan semoga saja itu pun bisa Anda laksanakan dengan taat di sana, nggih. Siap. Untuk berjuang. Sudah, monggo silakan kembali. Saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali fresh, kayaknya hilang semua menguap. Assalamualaikum Muhammad, menguap fresh. Jadi pikiran fresh, di mata menguap. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Nggak ada kekurangan apapun? Nggak ada. Oke. Terima kasih ya Mas. Itu saja pemirsa yang bisa kita ambil, mana sisi positifnya, yang mana perlu kita tinggalkan sisi negatifnya. Dan semoga saja pun di kesempatan kali ini kita sebagai manusia bisa mengambil hikmahnya atas segala sesuatu kejadian yang sudah diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja kita semuanya di kehidupan sekarang ini pun bisa selalu belajar untuk selalu memperbaiki diri dan memperbarui niat yang kita laksanakan di kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dan apabila dari kami sebagai manusia banyak sekali kekurangan, kehilafan, kesalahan, itu semua karena kebodohan, kekurangan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.